Kita akan mengisi BKD dalam aplikasi Sister. Untuk Bapak Ibu yang belum memiliki akun, Sister bisa menghubungi operator di fakultas atau universitas masing-masing. Kalau saya posisi di Pulau Sulawesi, jadi kami masih menggunakan Sister wilayah 9. Untuk Bapak Ibu yang ada di daerah yang berbeda, saya rasa kalau tetap menggunakan aplikasi Sister, di dalamnya tetap sama, baik swasta maupun negeri. Oke, Bapak Ibu, harapan saya semoga video ini dapat membantu untuk Bapak Ibu dalam pengisian Sister. Saya akan berusaha sesimpel mungkin dalam menjelaskan bagaimana cara mengisi di dalam BKD yang ada pada Sister. Oke, baik. Saat ini kita akan masuk langsung saja. Bapak Ibu yang sudah punya akun, username dan password silakan diisi. Dan kita masuk, ini pertama kita masuk langsung di berandanya itu ada data profil kita. Tapi langsung saja kita ke layanan BKD yang di bawah ini. Semoga kursor saya bisa terlihat yang di bawah ini. Kalau dari bawah dia urutan ketiga, layanan BKD, kemudian kita klik, kita akan di pilihan kita melihat ada rekap kegiatan dan asesor BKD. Kita ke rekap kegiatan. Kita pilih rekap kegiatan. Nah, di dalam sini yang pertama itu ada info salinan PO BKD 2021. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduhnya dan membaca. Di sini dijelaskan untuk ketentuan wajib setiap pangkat akademik ya. Ada wajib untuk asisten ahli, wajib untuk lektor, lektor kepala, dan profesor. Juga di sini dalam POBK di sini beban kerja per SKS kegiatan. Bapak Ibu bisa melihat di sini dan juga bukti-bukti yang harus diupload dalam kegiatan. Bapak Ibu bisa membacanya. Untuk yang kedua ini pengantar terbit POBKD 2021. Ini berupa surat. Kalau mau baca boleh juga. Dan Bapak Ibu di saat ini dibuka genap 2020-2021. Kalau di sini ada merah, artinya saya belum save dan um, di pilihan nanti ada simpan. Ini saya sudah isi, tapi di pilihan terakhir saya lupa. Jadi untuk yang terakhir kita setelah mengisi ada pilihan pojok kanan bawah situ simpan dan apa saya lupa nanti kita lihat nanti. Meskipun saya sudah mengisinya, tapi karena saya belum klik itu, jadi masih ada tanda merah di sini. Bapak Ibu, kita klik aja yang orange ini. Kita klik. Nah, di dalam sini, pertama kali saya membukanya, saya langsung kesimpulan. Bapak Ibu yang biasa mengisi manual pasti tidak asing lagi dengan simpulan. Jadi semua yang pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, dan kewajiban khusus itu terekap dalam simpulan. Kita masuk di sini, yang pertama adalah profil kita. Kalau misalnya ada perubahan, silakan Bapak Ibu merubahnya masuk kembali ke menu profil. Setelah itu kita update biodata di kanan bawah sini. Di kanan bawah. Ya, di kanan bawah. Oke. Saya langsung klik simpulan. Nah, pertama kali saya mengklik simpulan, itu di nomor 1 sini pelaksanaan pendidikan sudah ada 8 poin atau beban kerja dosen. SKS-nya ada 8 dan di penelitian masih kosong waktu pertama kali saya buka, pengabdian masih kosong, penunjang sudah ada. Nah, ini kenapa sudah ada? Sister ini menarik mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan dari feeder. Jadi jika operator fakultas sudah menginputnya, nanti sister ini akan tersinkron dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi saat Bapak Ibu masuk sudah ada pendidikan di sini. Nanti kita lihat sebentar untuk kinerja pendidikan seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kalau ada yang masih kosong-kosong di sini atau masih merah.
Waktu itu penelitian dan pengabdian saya masih kosong, jadi saya input secara manual. Penunjang sudah ada. Dan Bapak Ibu, di sini ada keterangan bahwa pendidikan dan penelitian itu minimal 9 SKS. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini ditambahkan minimalnya harus 9 untuk memenuhi kriteria syaratnya. Dan untuk pengabdian dan penunjang, di sini tidak ada kriteria minimal berapa SKS, tapi tidak boleh kosong. Artinya satu berarti boleh. Yang penting di sini minimalnya 12 SKS sampai 16 SKS. Tidak boleh kurang dari 12, tidak boleh lebih dari 16. Jika lebih, kita akan gunakan beban lebih. Untuk Bapak Ibu yang sudah biasa menginput manual, pasti tidak asing lagi dengan beban lebih. Kalau saya di sini, SKS lebih ini ada 6. Nah, nanti sebentar kita lihat bagaimana untuk kita mengisi beban lebih dalam SKS. Ya, kalau di sini ada keterangan asisten ahli, Bapak Ibu akan secara otomatis sesuai dengan profil Bapak Ibu. Kalau sudah lektor akan terbuka sini lektor, kalau profesor akan terbuka sini profesor. Nah, ini yang saya bilang tadi. Saya masih merah karena saya belum simpan permanen di pojok kanan bawah. Kalau saya sudah simpan permanen, saya sudah aman. Tidak perlu lagi ada perubahan dan lain-lain. Artinya sudah biru ya untuk keterangan tadi. Oke, Bapak Ibu, setelah simpulan, kita akan ke pelaksanaan pendidikan. Nah, pelaksanaan pendidikan di sini bukan hanya sekedar tutorial dalam kelas atau seperti di sini, tapi ada beberapa juga kegiatan, membimbing seminar, KKN, dan lain-lain. Mungkin saya tidak perlu jelaskan itu ya, karena ada dalam PO BKD 2021, Bapak Ibu bisa baca. Nah, ini yang kegiatan ini melakukan perkuliahan, ini sudah secara otomatis ada di dalam BKD sister saya. Ini yang ditarik dari feeder. Ya, nanti bisa berkonsultasi lagi kepada operator fakultas atau operator BKD. Nah, sebelumnya di sini saya warna merah. Kalau ini kan sudah warna biru. Sebelumnya warna merah. Pertama kali saya buka itu warna merah. Ini ditarik dari feeder, tapi dosen bertugas untuk melengkapi bukti. Kalau misalnya masih warna merah, artinya belum ada bukti Bapak Ibu mengajar mata kuliah ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih merah, silakan upload buktinya, klik aja merahnya itu, klik. Misalnya contoh saya klik yang saya sudah biru ini. Nanti kalau Bapak Ibu yang merah silakan diklik aja merahnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini saya sudah upload surat keputusan ini SK. SK mengajar. Buktinya itu bisa absensi juga bisa. SK mengajar juga bisa. Nanti diupload di sini. Ya, upload filenya. Kalau ini file saya berbentuk PDF. Ini maksimal uploadnya 5 MB. Terus nama dokumen. Kalau saya tulis surat keputusan. Dan keterangan sini saya tidak isi karena tidak harus ya. Yang harus yang ada merah seperti ini. Jenis dokumen saya pilih surat keterangan penugasan, SK penugasan. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di sini. Ya, di sini. Ya. Kalau misalnya ada dalam link, Bapak Ibu bisa paste di sini linknya. Kalau bukti Bapak Ibu ada dalam link. Dan jangan lupa untuk simpan dokumen setelah Bapak Ibu menguploadnya. Kita kembali. Ya, kemudian kita setelah selesai Bapak Ibu mengupload bukti, kita ke pelaksanaan penelitian. Pastikan Bapak Ibu sudah biru dulu yang di sini untuk pelaksanaan perkuliahan. Kalau Bapak Ibu mau mengisi yang lain juga pelaksanaan pendidikan dalam bentuk lain, misalnya bimbingan dan lain-lain bisa juga.
Bapak Ibu tinggal mengklik yang ada di sini, misalnya membimbing seminar. Klik aja di sini, nanti di dalam itu ada penunjuk yang seperti tadi yang kita lihat di sini, ada keterangan-keterangan, keterangannya mudah-mudah semua, dan pastinya ada bukti-bukti untuk diupload. Sekarang kita langsung ke pelaksanaan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian di sini, jika kosong seperti ini yang saya contohkan, ini bisa ditarik dari Sinta. Misalnya Bapak Ibu mengupload jurnal atau diterima di jurnal yang sudah terindeks di Sinta, Bapak Ibu bisa menariknya dari sini. Misalnya saya klik ya. Nanti ada import publikasi dari Sinta. Nah, di sini Bapak Ibu yang di kanan sini, ini akan menarik publikasi Bapak Ibu yang ada di jurnal yang terindeks atau Sinta 1 sampai 6. Bapak Ibu tinggal klik saja dan akan muncul untuk masuk. Ya, kalau misalnya saya lihat dalam PO BKD 2021 tidak ada keterangan untuk bisa yang harus diupload penelitian apakah terakreditasi atau tidak. Yang penting itu dipublikasi. Kalau yang saya lihat. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya di luar Sinta yang mau tambahkan juga bisa. Bisa tambah secara manual di sini. Kita menunggu signal. Ya, Bapak Ibu. Misalnya mau upload yang buku ajar. Jadi penelitian itu bukan hanya sekedar hasil research yang terpublikasi di jurnal. Jadi bisa juga dalam bentuk Bapak Ibu menerjemahkan atau menyadur buku seperti saya, terus mengedit, menyunting karya ilmiah, hasil penelitian atau pemikiran. Bapak Ibu bisa membacanya ini di PO BKD 2021 untuk keterangan lebih jelasnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi di sini, mengupload filenya, nama dokumen, keterangan, dan pilihan seperti biasa. Semuanya pilihan ini sama, seperti ini. Pilihan-pilihannya untuk setiap pilihan, isinya sama. Kalau ada berapa orang, silakan tulis berapa orang. Kalau melibatkan mahasiswa, silakan isi mahasiswa namanya. Untuk afiliasi sini, afiliasinya ini universitas Bapak Ibu. Ya, tapi kita fokus aja ke pengisian BKD. Ya, saya kembali ya. Wah, berarti saya harus klik lagi di sini. Ya, kita tadi sudah sampai di penelitian. Ya, untuk yang karya ilmiah, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Tapi untuk bentuk bukunya juga bisa klik di sini. Tapi kalau kita refresh-nya di sini. Jadi setiap Bapak Ibu upload manual, Bapak Ibu harus refresh. Kalau di sini bahasanya tarik kinerja dari portofolio. Bisa juga Bapak Ibu mengisinya dari sini, dari penelitian di sini. Ya, yang di kiri sini. Pelaksanaan penelitian. Bapak Ibu bisa mengisinya secara manual di sini. Yang penting di refresh. Nah, tambah. Pilih yang tambah, terus Bapak Ibu silakan pilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki, karya ilmiah apa, fokus aja di yang merah-merah seperti ini, karena yang merah-merah ini harus diisi. Kalau misalnya tidak ada merah, artinya field-nya boleh kosong. Yang paling penting ada bukti. Di dalam Sister BKD ini dia berbasis bukti. Jadi Bapak Ibu harus punya bukti. Kalau misalnya jurnal ilmiah itu harus buktinya cover, daftar isi. Nanti Bapak Ibu akan baca di PO BKD 2021. Nah, setelah Bapak Ibu menginputnya secara manual di sini, ini mudah. Ini keterangannya ini bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak akan kebingungan di sini. Kita fokus aja ke BKD. Nah, kalau sudah isi, Bapak Ibu silakan refresh di sini. Jangan lupa untuk refresh. Kalau misalnya tidak refresh, tidak akan terinput di sini.
Tapi kalau misalnya sudah terinput di sini, sudah masuk di sini, seperti yang contoh saya di sini, kalau sudah masuk di sini, ya tidak perlu lagi di refresh. Atau bahasanya tarik kinerja dari portofolio. Ya, untuk keterangan lain-lain Bapak Ibu bisa membacanya di POBKD 2021 ya, untuk A, B, C, D, dan seterusnya. Terus kita masuk ke dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam pelaksanaan pengabdian ini, kalau masih kosong seperti biasa, Bapak Ibu tinggal klik aja yang ini. Ini sesuai dengan kegiatan Bapak Ibu. Kalau kegiatan saya itu penyuluhan, termasuk juga kalau misalnya ada yang mau kegiatan pelatihan, penataran, ceramah, pendampingan masuk juga dalam bagian C ini. Untuk yang lain Bapak Ibu bisa baca apakah sesuai dengan kegiatan Bapak Ibu. Sesuaikan aja dengan kegiatan Bapak Ibu di mana Bapak Ibu mau menginput kegiatan dalam pengabdian Bapak Ibu. Jadi saya yang cocok di C, jadi saya masukkan di sini, saya klik ini, dan dia secara manual kita akan tambahkan di sini. Jadi kita klik tambah, dan kita isi. Kita fokus aja ke field yang merah-merah ini. Tapi kalau misalnya informasi Bapak Ibu lebih lengkap, lebih baik. Saya rasa Bapak Ibu tidak akan kebingungan di sini karena semuanya berbahasa Indonesia dan sudah sangat jelas. Apalagi kalau Bapak Ibu pernah mengisinya di manual, ini tidak akan sulit saya rasa di aplikasi manual. Nah, setelah itu ini kalau saya back ini dia akan kembali ke sini. Jadi saya ke layanan BKD ulang. Saya akan cari untuk pengabdian lagi. Pelaksanaan pengabdian. Bapak Ibu jangan lupa untuk merefresh. Jika belum ada seperti ini, refresh. Nah, kalau sudah refresh, dia akan masuk di sini. Tadi buktinya ini saya upload untuk kegiatan saya, ini flyer. Bapak Ibu juga bisa mengisi surat tugas. Nanti bisa dibaca lagi di PO BKD 2021, bukti-bukti apa yang harus diupload. Satu aja saya rasa sudah bisa ya. Nah, next. Ke pelaksanaan penunjang. Nah, pelaksanaan penunjang ini yang tadi yang saya di kesimpulan ada beban lebih. Nah, di sini yang saya isi beban lebih. Kalau misalnya saya klik selesai ini, nanti akan lebih dari 16 SKS. Artinya tidak memenuhi syarat. Kan tidak boleh lebih dari 16 SKS. Nah, ini saya tidak input, ini sudah terinput dari sini. Saya sudah mengisinya dari jauh-jauh hari, tapi karena sistem menariknya ke BKD, jadi sudah ada di dalam sini, tanpa saya harus mengisinya kembali. Ini sudah lama saya isi, bukan hanya saat ini. Karena masa penugasannya belum selesai, jadi dia masih berlaku untuk beban kinerjanya. Tapi saya buat beban lebih, biar tidak lebih dari 16. Ini yang saya isi, yang baru saya isi, untuk unsur penunjang. Nah, buktinya ini SK. Bukti yang saya upload SK. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau mengisi secara manual, Bapak Ibu seperti biasa klik aja di sini. Nah, dan tambah. Seperti biasa. Bapak Ibu saya rasa akan mengerti dengan jelas apa yang diminta di sini. Pastikan semua yang merah-merah ini terisi, dan yang paling penting juga adalah bukti. Seperti SK dan lain-lain. Oke, kita kembali. Jadi harus lagi saya buka dari sini. Oke. Setelah Bapak Ibu mengisi, kalau misalnya belum terupload di sini atau belum ada tampilan yang Bapak Ibu upload tadi, silakan refresh lagi. Selalu untuk merefresh jika belum ada yang Bapak Ibu isi. Jadi dalam pengisian ini bukan hanya melalui di bagian-bagian sini juga. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya dari samping sini.
Di unsur penunjang, Bapak Ibu bisa mengisi manualnya di sini. Setelah Bapak Ibu mengisi manualnya di sini, Bapak Ibu refresh. Nanti dia akan tarik data di sini, itu baik penunjang, pengabdian, maupun penelitian. Jika Bapak Ibu mengisinya dari sini, Bapak Ibu harus refresh. Karena dia akan tarik datanya masuk ke sini. Oke. Saya langsung aja kesimpulannya. Nah, intinya itu semua tadi, yang unsur-unsur ini sudah tercukupi. Dan kita lihat SKS-nya sudah fix ya, lebih dari 12, kurang dari 16. Artinya memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Kalau sudah selesai, simpan secara permanen. Kalau sudah disimpan secara permanen, menurut info yang saya dapatkan, nanti asesornya yang akan melihat BKD kita. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa dalam kolom komen. Terima kasih, semoga sehat selalu. God bless.